mahal di sini itu ilmunya, pengalaman kita. Nah, kita dengarkan setelah Pak David mendengarkan report dari Pak Yaya dan Pak Didi, dan Pak David juga ngirisi sendiri, bikin gulenya dan sebagainya. Apa Pak kira-kira yang poin penting yang Pak David bisa sampaikan ke kita untuk kita semua dapat ilmunya? Oke, terima kasih ya buat Bapak Ibu, waktunya luar biasa meluangkan waktu ke sini buat belajar ya. Jadi terima kasih buat Pak Yaya, Pak Abah. Jadi luar biasa sudah bantu kami untuk belajar bagaimana memelihara dalam situasi yang ekstrim. Yang saya bisa kasih masukan, sapi yang kita pelihara memang bukan sapi dari dataran tinggi, sapi dataran rendah ya, sehingga waktu cuaca ekstrim seperti ini dia nggak kuat. Kan sapi ini boleh katakan sapi yang memang dari dataran rendah ya. Jadi begitu kena musim hujan, cuaca dingin, dia nggak kuat ya. Jadi itu evaluasi pertama, itu pelajaran pertama. Yang kedua adalah bahwa pakan yang diberikan sudah tepat, cuma memang garam nggak ada masalah dengan enzim dicampur ya. Jadi itu yang mungkin komunikasi yang terjalin kita kurang jalan. Mungkin dengan garam lebih menggairahkan ya? Oh ya. Nafsu makan Pak. Jadi itu lalu mengenai dosis, karena cuaca ekstrim harusnya kita dosisnya 1 tetes per 20 kilo. Oh, pantesan. 40. Bapak ini kan Belajar. Betul. Tetapi yang saya cukup apresiasi sekali adalah bahwa daging sapi yang tadi kita sembelih, kita lihat sendiri, warna dagingnya sangat bright, bagus ya. Tanda itu sapi dalam keadaan sehat, kering. Terus juga tadi dibakar langsung, karena gini, kalau daging sapi baru disembelih, dia ada hormon yang membuat dagingnya keras. Makanya SOP pada pemelihara processing untuk daging ya, Pak Dedi selalu katakan harus di-aging. Di-aging itu dilayukan. Dan dilayukannya butuh bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bisa sampai 1 bulan. Ya. Baru diolah Pak ya? Jadi di-aging itu bisa dengan sistem 3 derajat digantung selama 1 bulan. Dan daging-daging premium yang kita makan itu semuanya di-aging. Ya, daging wagyu daging yang mahal-mahal itu semuanya melalui proses aging. Kenapa saya minta di sate? Saya untuk menunjukkan bahwa ada perubahan yang beda, bahwa daging sapi yang memakai enzim itu bisa langsung di sate. Seperti Pak Yaya, Pak Didi tadi saksikan, rasanya beda. Tadi dagingnya itu warnanya sangat cantik ya, kualitasnya sangat bagus. Jadi kalau boleh dikatakan target daripada pembelajaran ini adalah bagaimana kita belajar, Bapak Ibu nanti dapat 10 kilo, belajar untuk bikin usaha kuliner. Peluangnya banyak sekali. Misalnya dibuat jadi sate, kita kemas, dibekukan, jual online. Kita membuat sesuatu yang berbeda. Dimana kalau kita mau makan sate harus keluar rumah, betul kan? Ya. Kalau kita beli sate, kalau dikirim dingin udah nggak enak. Nah, bagaimana kalau kita sekarang kirim satenya saja yang beku, sehingga mereka bakar di rumah, sehingga mereka bisa rasakan sensasi yang berbeda. Dan itu peluang yang besar. Kenapa? Di Malaysia saya makan sate, dimanapun satenya semua potongannya sama, tusukannya sama, rasanya sama, cuma bumbunya yang berbeda. Ternyata ada pabrik yang menyediakan sate. Jadi tukang sate nggak pernah di sini ditusuk, mereka tinggal beli aja. Ya, jadi itu peluang yang kita di Indonesia belum biasa. Tapi untuk daging sapi sehat, saya rasa ini peluang. Kambing bisa, ayam bisa, sapi bisa.
Ini adalah peluang usaha kuliner. Ya, Gayung bersambut. Ya, kalau saya bilang alam semesta melihat kerja keras kita ya Pak BJ ya. Pak BJ keras kerjanya betul-betul ngotot, bulldozer saya bilang. Jadi sampai bisa ketemu dengan tim daripada Telkom dan Super Kitchen. Ya memang saya selalu membackup Pak BJ. Pak BJ waktu tim meeting, mereka yang presentasi tidak menarik. Tapi begitu saya yang ngomong, semuanya bergairah. Dan mereka tangkap kita akan peluang untuk premium class untuk Super Kitchen. Dan itu yang akan kita kejar. Supaya nanti pemeliharaan kita bisa percayakan sama Pak Didi sama Pak Yaya. Jadi kita yang penting berjualannya, bukan peliharaannya. Kenapa? Nggak mungkinlah kita punya waktu untuk pelihara. Ya, perlu kandang, perlu metode. Seperti Pak Wito pelihara kambing aja setengah mati untuk cari makanannya. Dimaling berapa dimaling? 5 dimaling. Tetangga itu tetangga. Oh, tetangga Pak Didi. Ya, sebelum punya kita di maling, potong dulu. Nah, jadi tidak mudah beternak itu. Ya betul Pak. Betul kan? Betul. Tapi kita bisa bersinergi untuk beternak supaya apa? Ujung-ujungnya adalah bagaimana usaha kuliner. Ya, besok tanggal 18 saya akan presentasi dagingnya, saya akan demokan, saya akan buat untuk supaya dari tim manajemen Telkom dan Super Kitchen melirik metode ini. Kenapa? Banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang membuat seperti dapur itu. Karena apa? Dalam konteks sekarang COVID ya, orang nggak mau keluar rumah. Ya, lalu orang maunya terima sampai rumah. Nah, umumnya yang dibicarakan cuma soal harga. Kalau soal harga, semua akan ditekan supaya efisien. Yang paling lemah yaitu peternak, petani. Itu yang paling dikorbankan. Nah, dalam konsep BJ Center, kitalah peternaknya, kitalah petaninya. Dan saya tidak rela kita ditekan sama orang. Jadi kita buat, saya sampaikan, saya kejar 2%. Ingat ya, 2%. Penduduk Indonesia yang berduit, penduduk Indonesia yang pengen makan enak, takut kolesterol. Pengen makan enak, takut asam urat. Pengen makan enak, takut gemuk. Ya, pengen makan enak, takut diabetes dan segala macam. Nah, mereka perlu makanan yang betul-betul sehat, yang mencukupi kebutuhan mereka. Karena apa? Makanan-makanan yang dijual murah itu tidak sampai ke market yang saya sebutkan tadi. Itu adalah orang-orang kelas karyawan, ya, pekerja yang cari makan enak, pengen murah, pengen banyak. Ya. Dan itu yang ceruk pasar yang dikejar sama semua aplikator. Ya, dari India sedang buat. Ya, kalau dengan Super Kitchen Indonesia ya, Meriana buat premium class dengan harga 35-50 ribu. Jadi marketnya itu betul-betul harus dibuat spesifik. Makanya saya sangat senang dengan hasil hari ini. Ya, kita akan presentasikan tanggal 18. Ya, sayang memang itu karena presentasi inti, jadi tidak bisa ngundang teman-teman semua, tetapi nanti laporannya yang penting kan hasilnya. Jadi nanti Super Kitchen itu yang di kepala saya adalah ada satu dapur gede yang dibangun Super Kitchen, dan kita memasok daging sapi, daging kambing, dan karena inisiasi khas ciri khas daging sapi sehat, kambing, ayam sehat yang mengandung omega 9 tidak didapat di daging yang lain, di ternak yang lain. Maka ini semua betul-betul market untuk kita, untuk komunitas BJ Center. Karena nanti Super Kitchen kita masuk sebagai manajemen nanti Pak BJ. Jadi betul-betul saya yang akan jadi barriernya untuk jaga hanya daging yang omega 9 yang kita akan kelola.
yang akan kita masak. Makasih Pak Didi. Ya, Jadi dengan cara konsep yang saya siapkan ini sebenarnya ini yang memang sudah saya rencanakan dari 10 tahun yang lalu akan terjadi seperti ini, tapi nggak ngerti kalau karena COVID rencana ini dipercepat. Ya, karena kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Tetapi yang kita tahu, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah, karena kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus belajar untuk menerima yang buruk untuk kita bisa mendapatkan yang baik. Karena kalau kita marah, maka kita nggak dapat apa-apa. Jadi yang saya sampaikan Bapak BJ waktu itu, saya drive Super Kitchen sama Telkom masuk pola pikir saya, dan ternyata masuk. Dan dia mau bikin premium. Jadi saya udah bilang, kalau dapurnya dekat, udah ada, maka teman-teman BJ Center bisa segera membuat hidroponik dekat situ, supaya nggak kena transport, karena marketnya sudah ada. Mereka bilang, Pak, gimana untuk nanggulangi sayur supaya sayur nggak layu? Saya bilang bikin hidroponik, sehingga setiap hari masak petik dulu. Kalau nggak laku, biarin aja tumbuh. Betul kan? Kalau cuma 1 minggu 2 minggu mah habis bahan yang kita tanam. Jadi betul-betul kita sudah bikin perencanaan seperti itu. Sampai mereka bilang, wah nggak kepikiran ya. Tadinya mereka berpikir ada teknologi untuk ngawetin, ada teknologi untuk ini. Saya bilang enggak. Kalau untuk ayam, ternak, kita bisa awetkan dengan freezer, tidak pakai apa-apa. Jadi kemungkinan peluang ke depan Pak Wisnu bisa pelihara ayam 1000, pelihara bebek, siapin poster buat masuk ke Super Kitchen. Doakan supaya tanggal 18, makanya saya ajak juga kawan yang baik ya, Pak Dadang, yang ahli manajemen, untuk gabung, untuk memperkuat tim kita. Karena nanti saya akan bentuk tim untuk audit. Jadi hanya Super Kitchen yang premium hanya diisi oleh produk-produk dari BJ Center. Kita tidak mau pakai organik, tidak mau pakai probiotik, kita pakai enzyme. Karena apa? Itu perjuangan saya lama, dan dengan omega 9 kita nggak bisa ditiru orang. Karena ini saya kasih gambaran. Produk-produk organik kandungan omega 9-nya sangat kecil. Produk-produk probiotik kandungan omega 9-nya kecil. Tetapi yang pakai enzim omega 9-nya di atas 4%. Bahkan pada daging babi hampir 6%. Ya. Jadi betul-betul ada yang unik. Makanya kita selalu katakan omega 9 seperti telur bebek, omega 9. Telur ayam, omega 9. Kenapa? Itu ciri khas kita yang nggak bisa ditiru orang. Kemarin saya dibincang sama seorang peternak besar di Bogor. Dia datang ke rumah, dia cerita, saya juga produksi telur sehat pada David, telur premium gitu. Saya tambahkan sesuatu jadi telur sehat. Saya ambil aja telur yang Pak BJ punya, saya pecahin di depan dia. Anaknya kan nggak ngerti strategi. Kalau ibunya kan kelihatan gagah untuk bilang bahwa itu bagus. Tapi anaknya langsung bilang, nah ini keren, bagus. Telurnya nggak lebar, bulatnya nangkring, terus albuminnya tinggi. Dan mereka tahu itu sulit bikin seperti itu. Karena mereka peternak besar. Waktu saya bilang tidak pakai obat, tidak pakai macam-macam, hanya pakai enzim, baru mereka merenyuh. Nah, nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa nggak usah. Jadi saya kasih contoh bahwa saya nggak perlu kemitraan yang menekan. Saya mau setara. Jadi kalau mereka ngomong bahwa oh kami kan perusahaan besar perlu produk banyak. Oh saya juga nggak jual apa. Saya bilang saya tidak jual produk saya pada orang yang nggak paham tentang produk saya. Kenapa? Karena saya mau betul-betul ya kita menjadi usaha rumahan yang betul-betul menguntungkan. Jadi usaha itu nggak perlu gede,
yang penting untung gede. Nah, Pak BJ udah buktikan dapat order 500 butir tiap minggu, telur 700 Pak. 700, harga 2.500 sebutir, bukan kilo ya Pak, Bukan. Betul. butir. Coba bayangkan, kata orang katanya nggak mungkin jalan kok, malah kekurangan pasokan. Ya. Tinggal Bapak Ibu tinggal komunikasi, Pak saya juga mau ikutan, asal amanah. Ada satu butir yang rusak, ada satu butir yang nggak bagus, maka rusak semua. Nilai setitik rusak susu belakang. Yang paling susah adalah kita menjaga komitmen. Nah, ini kesempatan kita untuk Super Kitchen Premium. Kita melibatkan komunitas yang betul-betul bukan orang yang oportunis, tapi orang yang bisa tangkap peluang. Dan saya rasa Bapak Ibu udah datang jauh-jauh ke tempat sini, ya, bukan cuma pengen iseng, tapi pengen betul-betul punya usaha yang diandalkan. Setuju nggak? Setuju. Saya kepengen usaha Bapak Ibu bisa diwariskan ke anak cucu. Kenapa? Itulah kebanggaan hidup kita. Yang kayak apa namanya? Peribahasa ya. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia meninggalkan nama baik. Nah, kalau kita punya nama baik, usaha, maka anak kita bisa lanjutkan. Jadi saya sih simple. Saya ciptaan Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Tapi kalau saya cuman asal hidup aja, kasihan yang menciptakan. Ya, jadi melalui konsep komunitas yang kita bangun, ya, saya kepengen kita bisa kerja bareng-bareng. Sapu lidi terdiri dari banyak lidi, itu bisa kerja nyapu. Tapi kalau satu lidi aja nggak bisa kerja. Saya pun demikian, nggak bisa kerja sendiri. Dan saya buktikan sampai sekarang saya tidak pelihara ayam, tidak pelihara bebek, tidak pelihara kambing. Saya bermitra dengan teman-teman. Untuk supaya apa? Jangan saya jadi wasit tapi jadi pemain. Nanti nggak adil. Betul nggak? Ya. Ya, seperti kayak di Kuntung, pelihara bebek. Mereka bilang, ini telurnya udah bagus gini, gimana jualnya? Oke, saya yang jual. Nih, saya ambil 500 butir. Saya bikin telur asin. Saya jual. Waktu ditanya, harganya berapa Pak David nih yang pantas? Harga di kandang sih 1.800. Tapi oke, saya beli 2.500. Bayangkan, barangnya, teknologinya saya yang kasih, terus hasil panennya saya yang beli. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Sehingga partnership kita senang. Waktu saya usulkan untuk meeting di Kuntum, manajemen Kuntum ownernya bilang, yes, ikutan. Kenapa? Karena dia tahu saya tidak akan mempermainkan harga. Itulah kita punya cara bagaimana merangkul orang untuk supaya mereka juga punya usaha yang nggak curang. Setuju nggak? Setuju. Sehingga dengan telur bebek yang saya minta harganya tinggi, saya bisa bilang saya minta telur bebek yang 70 gram minimum, paling besar 80 gram. Di luar itu saya nggak ambil. Jadi dia sortir. Nah, kemarin pusing dia, telepon lagi, Pak ada stok sekian, kirim, ada stok sekian. Baru minggu ini mereka nggak repot. Kenapa? Telurnya laku. Dengan standar harga yang kita naikkan, mereka udah bisa jual telur. Nah itu tujuan saya. Saya bukan mau jualan telur, tapi saya membuat supaya ada, ya, ada apa namanya, ada perputaran uang di situ. Ya, jadi manajemen Kuntum akan siapkan tempat. Jadi saya nggak perlu sewa tempat. Kuntum kasih tempat, dapur lengkap dengan peralatannya, dengan ruang meetingnya di tempat dia, untuk kita survei, lihat bebek, lihat kambing, domba, sapi, kerbau, kuda, semua ada. Setelah sehingga dari pihak Telkom dan Super Kitchen, saya rasa akan membuat mereka percaya kita bukan cuma cerita, tapi kita ada bukti. Nah, itulah yang saya buat Bapak Ibu. Satu konsep yang nggak menekan, tapi kita mendorong. Makanya kalau kita ambil 2% ya, pangsa pasar itu, mereka adalah orang-orang yang punya uang, mereka adalah orang-orang yang loyal terhadap quality, sehingga captive market akan terbentuk. Begitu mereka udah pakai,
dari Super Kitchen Premium mereka bilang, oh enak sekali ya. Dan kita jelaskan menu makanan ini ada nutrisinya, ada bumbu-bumbu yang kita pakai, sehingga mereka bilang, wah ini yang kita butuhkan. Harga nggak masalah. Ya, ngapain kita bersaing sama pasar becek rasanya ya. Carol Tokpan, Konfit bermain sudah besar. Begitu ada orang yang merasa akan ganggu dia punya market, maka kita akan dibantai. Dia banting harga juga selesai. Ya. Nah, dengan kita ambangkan harga kita tinggi, sampai hari ini kita tidak diganggu ya. Ya. Kita punya market sendiri. Jadi kita nggak perlu usaha besar, usaha kecil tapi untung besar. Setuju? Setuju. Ya, jadi Bapak Ibu terima kasih. Evaluasi dari saya dagingnya enak. Nanti kita ini sebenarnya tidak ideal. Bumbu yang diberikan ini buat ukuran paling 2 kilo, 3 kilo daging. Ini nggak tahu berapa kilo. Ya, setuju? Terus setuju tuh. Belum lagi yang saya tanya ditambah setengah kilo. Terus santan cuma 1 liter. Terus ya ini bumbu minimalis, rasa maksimal. Tapi baunya enak. Tujuannya begini, tujuannya gini. Kita nggak perlu koki mahal Ya. untuk bisa ciptakan makanan enak. Ya. Tapi dengan komunitas yang kita bangun, nanti saya akan bagi resep bikin telur asin yang enak, apapun saya bagi. Nah, kita sekarang sudah ketemu wadahnya, ketemu Pak BJ sudah meeting dengan tim Super Kitchen, ya Pak Wenyo, itu yang akan nanti membantu kita karena bikin aplikasi itu mahal. Ya, jadi kesempatan kita untuk ambil kesempatan ini hanya orang yang bisa jaga kualitas yang kita ajak, hanya orang yang berkomitmen kita ajak. Jadi ada 2 bisnis yang akan diciptakan di sini. Kita beli franchise-nya, itu makanan dari Super Kitchen. Jadi Super Kitchen masak, dibekukan, di drop ke kita. Begitu ada order dari Grab, kita nggak usah cari market, kita tinggal panaskan, Grab datang jemput, antar. Kita dapat selisih daripada diskon dan ada beberapa ini. Itu adalah sebagai mitra Super Kitchen. Tapi dalam mitra Super Kitchen ada 2 menu yang umum sama menu yang premium. Nah, menu yang premium kita nanti akan dapat dapur khusus dari Super Kitchen. Kita adalah sebagai distributor atau suppliernya untuk sayuran, buah-buahan, daging, ikan yang betul-betul semuanya kualitas exact. Jadi kita akan buat manajemen nanti yang mana seluruh menu daging, ikan, ayam semua kita akan tes lab. Sehingga kalau ada orang yang mau coba-coba masukin di luar itu, kalau tes labnya nggak lulus, maka kita nolaknya enak. Kita tidak menutup orang untuk ikut, tetapi kita menutup celah kita dengan cara kita punya. Kalau dia bilang, wah saya pengen jadi supplier ke Bapak, oke, you harus pakai enzyme. Dengan demikian, maka kita akan bisa berkembang dengan cepat. Ya, ini persaingan sekarang karena orang bicara murah, saya nggak mau murah, saya mau harga yang rasional. Ya, karena orang-orang sekarang yang orang punya uang itu rata-rata takut kolesterol seperti Pak Wisno, takut umurnya pendek soalnya, takut kena stroke. Nah sekarang pelihara kambing makan sendiri apa semua. Kenapa? Karena memang ya saya kasih gambaran saya, hidup saya diberkati Tuhan luar biasa. Ya, saya bisa bikin produk untuk kesehatan yang sekarang dengan Pak BJ sedang kerjasama mau kerjasama dengan UNER untuk uji coba COVID-19. Mereka ketarik. Ya ini karena ini bulldozer promosi terus sampai akhirnya orang semua kaget. Saya setiap dapat link ya, ini kita ini betul-betul dapat informasi yang begitu banyak. Lalu yang dari orang Kristen yang dia banggain teknologi dari Eropa, dari Israel, dari mana-mana. Kalau yang Muslim membanggakan dari Turki, dari
negara ini. Nah kenapa nggak bangsa sendiri yang ada nih produk bisa nanganin COVID 4 hari? Kenapa kita sekarang berbangga? Wah, Israel menemukan apa? Amerika membuat apa namanya nasal spray. Nasal spray. Kita lebih dulu. Ini saya udah bawa nasal spray. Jadi setiap habis ketemu semprot. Nah, udah selesai. Virus mati sih. Jadi kita nggak usah takut. Saya praktek sudah 8 bulan. Ya nggak pakai masker, nggak pakai apa ya, praktek aja. Ketemu orang yang positif pun nggak takut. Karena apa? Aplikasinya ke dalam kita adalah kita buat antibodi kita meningkat. Saya butuh PABG untuk mempromosikan itu, untuk sampaikan nanti saat seminar. Kalau udah seminar mungkin akan diekspos secara nasional. Tapi saya ingin ya memberikan satu apa namanya kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan barang impor yang kita banggakan. Setuju nggak? Ayam, kambing, sapi, udang, ikan itu kita bisa produksi melalui komunitas. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Ya, udah lapar kita bisa makan sekarang. Terima kasih. Oke. Bapak, nih kita nyicipi gulainya, udah siap kayaknya? Udah. Jadi mungkin langsung aja dari sini, ini nasinya. Kalau lauk yang lain ada beli acar.